Mobil ditabrak kereta, 4 orang meninggal dunia. WNI meninggal dalam kebakaran di Hong Kong. Koperasi Merah Putih ekspor kopi. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Pagi hadir ke hadapan Anda. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan inspiratif lainnya untuk Anda. Bersama saya, Virgianti Kusuma, kita jelang Kompas Pagi di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita awali Kompas Pagi dari Pasuruan. Mobil yang mengangkut 5 orang dalam satu keluarga di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur tertabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu. Akibatnya 4 orang meninggal dunia dan 1 balita terluka dalam kecelakaan ini. Kecelakaan maut yang direkam warga ini terjadi di perlintasan tanpa palang pintu kereta api di Desa Gunung Gangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Saat itu mobil yang membawa 5 orang penumpang dalam satu keluarga melintas dari arah utara ke selatan. Di lokasi kejadian, kendaraan sedan Accord yang disopiri Muhaimin warga Cangkring Malang, Kecamatan Beji, Kabupaten setempat diduga tidak melihat kereta Mutiara Timur arah Surabaya Banyuwangi atau barat ke timur. 4 orang tewas seketika di lokasi kejadian. Masing-masing sopir Muhaimin sekaligus suami, istri dan 2 anaknya. Sementara anak yang paling bungsu selamat dan hanya mengalami luka-luka ringan. Tiba terdengar suara keras dari luar rumah, saya lihat posisinya sudah ada mobil tertabrak. Diketahui korban total 5 orang, 4 orang meninggal dunia, satunya masih hidup Pak, yang masih balita, masih kecil. Satu keluarga ini Mas? Satu keluarga. Mobilnya kata orang banyak yang bilang dari arah utara mau ke selatan. Selatan. Ya. Terus tertabrak dari kereta? Kereta dari arah barat ke timur, kereta Mutiara Timur. Korban meninggal dunia 4, sudah kami evakuasi ke Rumah Sakit Pusdik Brimob Batu Kose, sementara 1 luka ringan kecil, sudah bisa dibawa pulang oleh keluarganya. Untuk saat ini kan lokasinya juga tidak berpalang pintu dan ini kelihatannya baru dipasang. Memang TKP-nya tidak berpalang pintu, tapi sudah dijaga oleh relawan. Sorotan lainnya, salah satu korban meninggal tragedi apartemen terbakar di Hong Kong adalah PMI asal Ponorogo, Jawa Timur. Dina Martiana meninggal karena terjebak kobaran api di lantai 25 bersama majikannya. Suasana duka menyelimuti rumah duka PMI di Hong Kong, Dina Martiana, di Desa Tajuk, Ponorogo pada Minggu siang. Pekerja imigran Indonesia ini menjadi salah satu korban meninggal akibat kebakaran yang terjadi di apartemen Hong Kong pada Rabu lalu. Suami korban juga tak kuasa menahan haru saat didatangi tetangga dan kerabat yang mengucapkan bela sungkawa. Ia bercerita, keluarga mendapat informasi melalui telepon bahwa Dina ditemukan dalam kondisi meninggal dunia berdasarkan data dan bukti yang ditemukan di lokasi kejadian. Korban bekerja menjadi asisten rumah tangga di apartemen Hong Kong sejak 3 tahun terakhir. Saat kebakaran terjadi, Dina disebut terperangkap di lantai 25. Korban juga dikabarkan berupaya melindungi majikannya yang akhirnya juga meninggal terjebak api. Udah asap dari bawah itu naik gitu. Jadi tapi satu-satunya cuma diam di ruangan untuk pertolongan. Di lantai berapa itu? Di lantai 20. Itu meninggal karena melindungi majikannya Mas ya? Saya kemarin itu dibilangin sama agennya begitu, melindungi sama agennya, sama majikannya itu berdua sama kan satu bos itu kan 2 pembantu gitu. Nah itu melindungi majikannya. Rencananya jenazah korban akan dimakamkan di kampung halaman setelah jenazah dijadwalkan tiba pada Rabu depan. Akan dimakamkan di Hong Kong atau dibawa pulang ke Indonesia? Dari pihak keluarga menyampaikan bahwa akan dimakamkan di Indonesia, di Desa Tajuk, makam Sukun-Sukun. Insya Allah kalau tidak ada kendala hari Rabu
itu nyampe di Indonesia. Saat ini, keluarga hanya bisa pasrah sembari menanti kedatangan jenazah Dina Martiana. Hendra Setiawan, Kompas TV Ponorogo, Jawa Timur. Pemilik mobil dikejutkan dengan suara kucing yang berasal dari bagian mesin saat mencuci mobilnya di kawasan Jalan Sulawesi, Surabaya. Setelah diselidiki, ternyata suara tersebut berasal dari kucing yang terjebak di bagian radiator mobilnya. Petugas damkar dikerahkan untuk membantu proses evakuasi kucing tersebut. Petugas damkar Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya harus turun tangan untuk menyelamatkan seekor kucing yang terjebak di bagian mesin mobil. Kejadian berawal saat pemilik curiga ada suara kucing di balik kap mesin mobilnya usai dicuci. Setelah dicari, ternyata ada seekor kucing liar yang terjebak di dekat radiator mobil. Karena kesulitan saat akan dikeluarkan, pemilik mobil pun akhirnya meminta bantuan pemadam kebakaran. Petugas yang datang segera melakukan proses evakuasi kucing yang terjebak tersebut. Setelah hampir 1 jam, kucing berhasil diselamatkan tanpa luka. Teman-teman nyisir, kelihatan kucing di dekat radiator ya, mungkin mencari kehangatan. Perlu waktu ya kurang lebih setengah jam sampai 1 jam untuk mengeluarkan kucing dari kap mesin ya. Alhamdulillah berhasil dikeluarkan teman-teman. Selanjutnya kucing diminta oleh pemilik cucian ya, mungkin untuk dipelihara, jadi kucing liar. Aksi petugas pemadam kebakaran yang berhasil menyelamatkan kucing mendapat apresiasi dari warga dan pemilik mobil. Mahendra Tri Ginanjar, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Saudara, 3 petinggi Pelindo 3 tersangka korupsi kolam pelabuhan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Surabaya menetapkan 6 tersangka. Di antaranya petinggi Pelindo Regional 3 atas dugaan korupsi kolam pelabuhan. Menanggapi hal tersebut, pihak Pelindo Regional 3 mendukung seluruh proses penegakan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan. Senior Manajer Hukum dan Humas Pelindo Regional 3 Karlinda Sari menyampaikan bahwa pihaknya prihatin atas perkembangan permasalahan hukum yang sedang ditangani Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Surabaya yang menyeret petinggi Pelindo 3 menjadi tersangka dugaan korupsi kolam pelabuhan. Ia menegaskan perusahaan menghormati sepenuhnya proses hukum yang tengah saat ini berjalan, sekaligus menjunjung asas praduga tak bersalah bagi semua pihak yang dianggap terlibat. Terkait dengan permasalahan hukum, dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pekerjaan pengurukan kolam di Pelabuhan Tanjung Perak. Dengan ini kami menyampaikan keprihatinan atas permasalahan hukum yang sedang terjadi dan tentunya kami tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Dan terkait dengan proses penyidikan yang akan dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, tentunya kami menyampaikan akan terus kooperatif dan juga berkoordinasi dalam pelaksanaan penyidikan atau pemeriksaan lebih lanjut. Saudara, 2 orang jambret beraksi di lingkungan perumahan Kota Malang. Sebuah gelang emas milik emak-emak digondol oleh pelaku. Aksi penjambretan ini terekam kamera CCTV milik warga. Dari rekaman kamera CCTV terlihat 2 orang perempuan yang berjalan tiba-tiba dihampiri oleh 2 orang pria yang berboncengan dengan sepeda motor di Jalan Danau Beratan Timur, Kelurahan Madiopuro. Pelaku yang duduk di belakang langsung turun dan memaksa melepas gelang yang dipakai oleh korban. Korban yang awalnya berusaha mempertahankan gelangnya akhirnya tak berdaya. Saat kejadian, korban berteriak hingga membuat warga berusaha mengejar pelaku. Namun saat melarikan diri, pelaku sempat mengacungkan senjata tajam jenis celurit kepada warga. Pagi, Pak ya? Iya, pagi. Oh, berarti belum banyak orang beraktivitas? Belum. Kan jalan 2 orang sama tetangga saya yang di sana itu temennya. Mau ke sana nih. Jalan ke Polidrom. Ke pasar? Ya, pasar. Tahu dipepet ke tembok itu loh orang. Pak, di sini kejadian sering tak Pak? Sampai-sampai?
dulu sebenarnya ini lama tidak ya kemarin gitu. Beralih ke berita selanjutnya, tumpukan sampah di tempat pembuangan akhir Pakusari, Kecamatan Pakusari, Jember, Jawa Timur mencapai 32 meter. Selain menimbulkan bau tak sedap, di musim penghujan ini rawan terjadi longsoran sampah yang menimbun lahan persawahan masyarakat. Seperti inilah kondisi tumpukan sampah di tempat pembuangan akhir Pakusari, Kecamatan Pakusari, Jember, Jawa Timur dengan ketinggian lebih dari 32 meter dan menyentuh dinding pembatas yang berbatasan dengan areal persawahan masyarakat. Setiap hari tempat pembuangan akhir Pakusari menerima kisaran 1.300 ton sampah dari tempat pembuangan akhir dari 31 kecamatan di Jember, baik sampah organik maupun non-organik. 2 unit ekskavator dan 1 unit wheel loader dikerahkan dalam menyusun tumpukan sampah dengan sistem terasering sebagai antisipasi terjadinya longsoran sampah. Di musim penghujan, tumpukan sampah yang tinggi sangat rawan dan berpotensi longsor dan juga menimbulkan bau tak sedap. Kebetulan sisi kanan dan kiri timbulan sampah ini sudah mendekati pagar penahan TPA. Jadi yang sangat riskan untuk terjadi masalah itu adalah longsornya sampah menabrak pagar pembatas dan melimpah ke lahan pertaniannya masyarakat. Ada berapa alat berat yang dikerahkan, Pak? Alat berat hanya ada di TPA Induk, di TPA Pakusari, ada eksavator 2, ada wheel loader 1. Sampai 30 meter nggak takut longsor, Bu? Ya takut dong, tadinya dong, tapi hati-hati ke jalan itu. Di musim penghujan ini bagaimana, Bu? Apa tambah bahaya? Ya tambah bahaya, Cong. Tapi hati-hati Bu jalan itu, Cong, naiknya, Cong. Kalau bau gimana, Bu? Ya tiap hari ya kenal dah, Cong. Sampai bau gitu ya? Iya. Koperasi Merah Putih ekspor kopi. Nantikan informasi selengkapnya di Kompas Pagi. Tetaplah bersama kami. Koperasi Desa Merah Putih Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Jember, Jawa Timur berhasil melakukan ekspor kopi dengan tujuan Mesir seberat 20 ton Minggu sore. Selain dapat memberikan kontribusi devisa negara melalui ekspor, juga menjadi percontohan Koperasi Desa Merah Putih secara nasional. Koperasi Merah Putih Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Jember, Jawa Timur kembali melakukan ekspor kopi jenis Robusta dengan tujuan Mesir. Sebelumnya, Koperasi Desa Merah Putih yang berada di kawasan perbukitan Gunung Gumiter ini telah melakukan ekspor kopi ke Brunei Darussalam, Singapura, hingga Hong Kong. Untuk tahap pertama, ekspor kopi sebanyak 20 ton yang akan dilanjutkan hingga 80 ton, sesuai dengan permintaan langsung pasar dari negara Mesir. Untuk menghasilkan kopi berkualitas, pihak Koperasi Desa Merah Putih melakukan beberapa tahap produksi yang disesuaikan dengan permintaan pasar. Ini jenis kopinya apa ini? Ya, jenis kopi Robusta. Ada kemungkinan merambah ke Arabica, Pak? Kebetulan desa kami penghasil 2 jenis kopi, yang pertama Robusta, yang kedua Liberica. Yang melimpah adalah Robusta dengan potensi panen kami sekitar 3.000 sampai 5.000 ton per tahun. Pemerintah Kabupaten Jember berkomitmen mendukung seluruh Koperasi Desa Merah Putih dalam upaya pengembangan usaha, baik lokal, nasional hingga internasional. Koperasi kalau diberi kepercayaan, koperasi desa kalau diberi kepercayaan, insya Allah juga akan bisa membanggakan Indonesia dan memberikan sumbangsi terhadap devisa, yaitu dengan dilaksanakan ekspor. Pemkab Jember akan terus mensupport koperasi-koperasi KDMP yang lain yang ada di Kabupaten Jember, termasuk yang di Sidomulyo. Kawasan perkebunan kopi di Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Jember memiliki potensi panen kopi Robusta antara 3.000 hingga 5.000 ton per tahun dengan lahan seluas 3.000 hektar. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur.
Saudara, bus Trans Jatim yang diberi nama Gajayana menarik minat masyarakat untuk mencoba transportasi umum ini sejak resmi beroperasi di Kota Malang. Setiap harinya tak kurang dari 4.000 penumpang naik bus dengan rute wilayah Malang Batu. Inilah moda transportasi umum yang baru saja hadir di Kota Malang, Trans Jatim. Sejak diresmikan pada 20 November lalu, angkutan umum bus Trans Jatim Koridor 1 dengan rute Malang Batu ini mendapat sambutan positif dari masyarakat. Bus berkapasitas 20 penumpang duduk dan 15 berdiri ini setiap harinya selalu dipenuhi penumpang. Dengan tiket Rp5.000 untuk umum dan Rp2.500 untuk pelajar dan mahasiswa, menurut warga sangat terjangkau. Supervisor bus Trans Jatim Terminal Hamid Rusdi Anita Dwi bilang, setelah masa uji coba gratis dan kini mulai berbayar, animo masyarakat untuk menggunakan bus Trans Jatim masih tinggi. Sejak beroperasi pukul 5 hingga pukul 11 siang, tercatat 1.047 penumpang naik bus Trans Jatim. Hari ini mulai berlaku untuk pembayarannya, untuk umum Rp5.000, untuk siswa atau anak sekolah, mahasiswi juga itu 2,5. Per hari ini? Per hari. Gimana Mbak animo masyarakat ketika sudah mulai bayar? Sama seperti kemarin waktu gratis itu, antusiasnya tetap ada sih. Maupun di terminal atau di shelter-shelter, halte gitu. Warga mengaku penasaran mencoba alat transportasi baru ini. Menurut mereka, bus Trans Jatim ini menjadi sarana transportasi baru yang memudahkan saat bepergian ke wilayah Malang Batu. Seneng sih Pak, bangga Malang punya mobil segini dan terus murah juga tuh. Terus bisa keliling-keliling, seneng juga. Ini sudah berapa kali naik Pak? 2 kali. Apa ya? Yang menarik ya bisa lihat-lihat apa ya? Kota Malang. Nyaman nggak Pak bisnya? Nyaman, alhamdulillah. Mungkin baru ya. Gimana Bu rasanya? Enak. Senang sekarang banyak transportasi memudahkan kita kalau mau ke pasar. Mudah. Kalau dulu nunggu mikrolet tuh sampai nggak jadi ke pasar. Kalau sekarang? Sekarang mudah. Enak sekali. Dari data di Terminal Trans Jatim Hamid Rusdi Kota Malang, penumpang bus Trans Jatim didominasi penumpang dari Kota Malang menuju Kota Batu untuk berwisata. Tim Liputan, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Koarmada 2 menggelar bakti sosial dan pelayanan kesehatan terpadu. Kegiatan sosial di Surabaya dalam rangka menyambut Hari Armada Republik Indonesia yang jatuh pada 5 Desember 2025 disambut baik oleh masyarakat. Menjelang peringatan Hari Armada Republik Indonesia pada 5 Desember 2025, Koarmada 2 menggelar bakti sosial dan pelayanan kesehatan. Di antaranya donor darah, pengobatan gratis, pelayanan kesehatan umum, serta pembagian sembako kepada masyarakat. Sebanyak 200 peserta mengikuti donor darah, terdiri dari 150 prajurit dan PNS, serta 50 anggota Jala Senastri Koarmada 2. Kegiatan ini juga didukung Satuan TNI Polri dan instansi maritim di Surabaya sebagai bentuk sinergi dan kepedulian terhadap sesama. Untuk pengobatan gratis, masyarakat mendapatkan pemeriksaan umum, pelayanan gigi, hitan gratis, serta pembagian 200 paket sembako yang berisi beras, minyak goreng, gula, teh celup, dan mie instan. Tak hanya itu, Koarmada 2 juga melaksanakan program makan bergizi gratis MBG untuk 300 siswa. Tujuan dari kegiatan ini adalah yang pertama sebagaimana perintah dari Panglima Koarmada 2 Laksamana Muda TNI Igung Putu Alit Jaya, bahwa bentuk kepedulian TNI Angkatan Laut khususnya Koarmada 2 ini terhadap lingkungan masyarakat sekitar, yaitu memberikan pengobatan agar kehadiran atau keberadaan Koarmada 2 ini memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya. Kemudian yang kedua juga mendukung program pemerintah terkait makan siang bergizi. Ini tadi kita laksanakan sejumlah 300 siswa-siswi dari SD Hang Tuah 12 dan Hang Tuah 3 yang kebetulan berada di dalam komplek Koarmada 2.
Perekonomian Jawa Timur pada triwulan 3 2025 tetap solid dan menjadi kontributor terbesar kedua secara nasional. Ekonomi Jawa Timur tumbuh 5,22%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur M. Nur Nugroho pada pertemuan tahunan Bank Indonesia PTBI 2025 di Surabaya, berbagai program pengendalian inflasi terus dilakukan. Di antaranya pembangunan 583 etalase pengendalian inflasi kabupaten kota di 29 daerah, lebih dari 2.200 pasar murah, dan 27 kerjasama antar daerah yang diperkuat pada 2025. Ia memproyeksikan perekonomian Jawa Timur pada 2025 akan tumbuh di kisaran 4,7 hingga 5%. Didorong inflasi yang terkendali dalam target nasional dan penguatan kelembagaan investasi. Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Jawa Timur, ada 6 aspek utama yang harus diperkuat, yakni promosi daerah dan perluasan kolaborasi investasi, penguatan sektor industri unggulan, dan pengembangan sumber ekonomi baru, penguatan UMKM melalui korporatisasi, pembiayaan, promosi, dan ekosistem, optimalisasi keuangan daerah melalui digitalisasi penerimaan dan pembiayaan, hingga percepatan digitalisasi sistem pembayaran termasuk penggunaan QRIS. Ekonomi domestik tetap solid dengan inflasi yang terjaga di sasarannya. Dan sejalan dengan kondisi nasional tadi yang telah disampaikan oleh Bapak Gubernur, kinerja ekonomi Jawa Timur juga tetap terjaga baik dan menjadi kontributor terbesar kedua secara nasional. Ekonomi Jawa Timur tumbuh 5,22% year on year, ini lebih tinggi dibandingkan. Tetap kuatnya perekonomian Jawa Timur juga ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan investasi. Salah satu korban meninggal tragedi apartemen terbakar di Hong Kong adalah PMI asal Ponorogo, Jawa Timur. Dina Martiana meninggal karena terjebak kobaran api di lantai 25 bersama majikannya. Suasana duka menyelimuti rumah duka PMI di Hong Kong, Dina Martiana, di Desa Tajuk, Ponorogo pada Minggu siang. Pekerja imigran Indonesia ini menjadi salah satu korban meninggal akibat kebakaran yang terjadi di apartemen Hong Kong pada Rabu lalu. Suami korban juga tak kuasa menahan haru saat didatangi tetangga dan kerabat yang mengucapkan bela sungkawa. Ia bercerita, keluarga mendapat informasi melalui telepon bahwa Dina ditemukan dalam kondisi meninggal dunia berdasarkan data dan bukti yang ditemukan di lokasi kejadian. Korban bekerja menjadi asisten rumah tangga di apartemen Hong Kong sejak 3 tahun terakhir. Saat kebakaran terjadi, Dina disebut terperangkap di lantai 25. Korban juga dikabarkan berupaya melindungi majikannya yang akhirnya juga meninggal terjebak api. Udah asap dari bawah itu naik gitu. Jadi satu-satunya cuma diam di ruangan tunggu pertolongan. Di lantai berapa itu? Di lantai 20. Itu meninggal karena melindungi majikannya, Mas ya? Saya kemarin itu dibilangin sama agennya begitu, melindungi sama agennya, sama majikannya itu berdua, sama kan satu bos itu kan 2 pembantu gitu. Nah itu melindungi majikannya. Rencananya jenazah korban akan dimakamkan di kampung halaman setelah jenazah dijadwalkan tiba pada Rabu depan. Akan dimakamkan di Hong Kong atau dibawa pulang ke Indonesia? Dari pihak keluarga menyampaikan bahwa akan dimakamkan di Indonesia, di Desa Tajuk, makam Sukun-Sukun. Insya Allah kalau tidak ada kendala, hari Rabu itu nyampe di Indonesia. Saat ini, keluarga hanya bisa pasrah sembari menanti kedatangan jenazah Dina Martiana. Hendra Setiawan, Kompas TV, Ponorogo, Jawa Timur. Pemilik mobil dikejutkan dengan suara kucing yang berasal dari bagian mesin saat mencuci mobilnya di kawasan Jalan Sulawesi, Surabaya. Setelah diselidiki, ternyata suara tersebut berasal dari kucing yang terjebak di bagian radiator mobilnya. Petugas damkar dikerahkan untuk membantu proses evakuasi kucing tersebut.
Petugas damkar Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya harus turun tangan untuk menyelamatkan seekor kucing yang terjebak di bagian mesin mobil. Kejadian berawal saat pemilik curiga ada suara kucing di balik kap mesin mobilnya usai dicuci. Setelah dicari, ternyata ada seekor kucing liar yang terjebak di dekat radiator mobil. Karena kesulitan saat akan dikeluarkan, pemilik mobil pun akhirnya meminta bantuan pemadam kebakaran. Petugas yang datang segera melakukan proses evakuasi kucing yang terjebak tersebut. Setelah hampir 1 jam, kucing berhasil diselamatkan tanpa luka. Teman-teman nyisir, kelihatan kucing di dekat radiator ya, mungkin mencari kehangatan. Perlu waktu ya kurang lebih setengah jam sampai 1 jam untuk mengeluarkan kucing dari kap mesin ya. Alhamdulillah berhasil dikeluarkan teman-teman. Selanjutnya kucing diminta oleh pemilik cucian ya, mungkin untuk dipelihara, jadi kucing liar. Aksi petugas pemadam kebakaran yang berhasil menyelamatkan kucing mendapat apresiasi dari warga dan pemilik mobil. Mahendra Tri Ginanjar, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Koperasi Merah Putih Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Jember, Jawa Timur berhasil melakukan ekspor kopi dengan tujuan Mesir seberat 20 ton Minggu sore. Selain dapat memberikan kontribusi devisa negara melalui ekspor, juga menjadi percontohan Koperasi Desa Merah Putih secara nasional. Koperasi Merah Putih Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Jember, Jawa Timur kembali melakukan ekspor kopi jenis Robusta dengan tujuan Mesir. Sebelumnya, Koperasi Desa Merah Putih yang berada di kawasan perbukitan Gunung Gumiter ini telah melakukan ekspor kopi ke Brunei Darussalam, Singapura, hingga Hong Kong. Untuk tahap pertama, ekspor kopi sebanyak 20 ton yang akan dilanjutkan hingga 80 ton, sesuai dengan permintaan langsung pasar dari negara Mesir. Untuk menghasilkan kopi berkualitas, pihak Koperasi Desa Merah Putih melakukan beberapa tahap produksi yang disesuaikan dengan permintaan pasar. Ini jenis kopinya apa ini? Ya, jenis kopi Robusta. Ada kemungkinan merambah ke Arabica, Pak? Kebetulan desa kami penghasil 2 jenis kopi, yang pertama Robusta, yang kedua Liberica. Yang melimpah adalah Robusta, dengan potensi panen kami sekitar 3.000 sampai 5.000 ton per tahun. Pemerintah Kabupaten Jember berkomitmen mendukung seluruh Koperasi Desa Merah Putih dalam upaya pengembangan usaha, baik lokal, nasional hingga internasional. Koperasi kalau diberi kepercayaan, koperasi desa kalau diberi kepercayaan, insya Allah juga akan bisa membanggakan Indonesia dan memberikan sumbangsi terhadap devisa, yaitu dengan dilaksanakan ekspor. Pemkab Jember akan terus mensupport koperasi-koperasi KDMP yang lain yang ada di Kabupaten Jember, termasuk yang di Sidomulyo. Kawasan perkebunan kopi di Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Jember memiliki potensi panen kopi Robusta antara 3.000 hingga 5.000 ton per tahun dengan lahan seluas 3.000 hektar. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Saudara, bus Trans Jatim yang diberi nama Gajayana menarik minat masyarakat untuk mencoba transportasi umum ini sejak resmi beroperasi di Kota Malang. Setiap harinya tak kurang dari 4.000 penumpang naik bus dengan rute wilayah Malang Batu. Inilah moda transportasi umum yang baru saja hadir di Kota Malang, Trans Jatim. Sejak diresmikan pada 20 November lalu, angkutan umum bus Trans Jatim Koridor 1 dengan rute Malang Batu ini mendapat sambutan positif dari masyarakat. Bus berkapasitas 20 penumpang duduk dan 15 berdiri ini setiap harinya selalu dipenuhi penumpang. Dengan tiket Rp5.000 untuk umum dan Rp2.500 untuk pelajar dan mahasiswa, menurut warga sangat terjangkau. Supervisor bus Trans Jatim Terminal Hamid Rusdi Anita Dwi bilang, setelah masa uji coba gratis dan kini mulai berbayar, animo masyarakat untuk menggunakan bus Trans Jatim masih tinggi. Sejak beroperasi pukul 5 hingga pukul 11 siang, tercatat 1.047 penumpang naik bus Trans Jatim. Hari ini mulai berlaku untuk pembayarannya, untuk umum Rp5.000, untuk siswa atau anak sekolah, mahasiswi juga itu 2,5.
per hari ini. Gimana Mbak animo masyarakat ketika sudah mulai bayar? Sama seperti kemarin waktu gratis itu, antusiasnya tetap ada sih, maupun di terminal atau di shelter-shelter halte gitu tetap. Warga mengaku penasaran mencoba alat transportasi baru ini. Menurut mereka, bus Transjatim ini menjadi sarana transportasi baru yang memudahkan saat bepergian ke wilayah Malang Batu. Seneng sih Pak, bangga Malang punya mobil segini dan terus murah juga tuh. Terus bisa keliling-keliling, seneng juga. Ini sudah berapa kali naik Pak? 2 kali. Apa ya? Yang menarik ya bisa lihat-lihat apa ya? Kota Malang. Nyaman nggak Pak bisnya? Nyaman, alhamdulillah. Mungkin baru ya. Gimana Bu rasanya? Enak, senang sekarang banyak transportasi memudahkan kita kalau mau ke pasar. Mudah, kalau dulu nunggu mikrolet tuh sampai nggak jadi ke pasar. Kalau sekarang? Sekarang mudah, enak sekali. Dari data di Terminal Transjatim Hamid Rusdi Kota Malang, penumpang bus Transjatim didominasi penumpang dari Kota Malang menuju Kota Batu untuk berwisata. Tim Liputan, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Lomba miniatur perahu sekaligus jaga kebersihan sungai akan kami hadirkan usai jeda berikut. Kembalilah bergabung bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, warga Kota Kediri menggelar balap miniatur perahu di sungai. Lomba ini digelar sebagai sarana edukasi panitia untuk mengajak menjaga kebersihan lingkungan sungai. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Pagi hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV independen terpercaya. Saya Virgianti Kusuma. Sampai jumpa. Puluhan miniatur perahu ini milik peserta yang mengikuti lomba di Kelurahan Pakunden, Kota Kediri. Perahu-perahu ini terbuat dari beragam dasar bahan limbah yang akan dilombakan di sungai lingkungan setempat. Dalam perlombaan ini, panitia membagikan 8 kloter dan saling beradu cepat menyusur sungai sepanjang 500 meter. Peserta hingga warga terlihat antusias mengikuti perlombaan tersebut. Perlombaan miniatur perahu tersebut merupakan tradisi setiap tahun yang digelar oleh warga setempat. Panitia menggelar kegiatan ini sebagai sarana edukasi, sekaligus mengajak warga menjaga kebersihan lingkungan setempat. Sehingga dengan begitu, panitia berharap warga lingkungan sekitar tidak lagi membuang sampah di kawasan sungai. Nah ini untuk melestarikan budaya di Pakunden, terus juga untuk kali ini kan peninggalan sejarah ya Mas, yang dulunya kali ini bisa untuk bermacam-macam kegiatan apa ya? Aktivitas berbagai macam. Nah, jangan sampai kali ini mati gitu loh, karena kan banyak sampah-sampah yang terbuang banyak sekali. Jadi kita meminimalkan sampah itu, sehingga bagaimana caranya biar sampah itu enggak terlalu banyak. Jadi aktivitas kan jadi orang kan lebih hati-hati untuk membuang sampah. Sementara itu, salah satu peserta menyiapkan miniatur perahunya sejak 1 bulan yang lalu. Peserta merakit perahu dari bahan limbah kayu dan kertas karton dengan harapan bisa tampil maksimal saat lomba. 1 bulan lebih. Jadi sebelum lomba itu mengoperasi kayu bambu itu. Nah ini buat yang atasnya ini kayu bambu. Nanti yang depan ini pakai karton di kerasin buat layar. Bentuknya ini apa? Modelnya apa? Bentuknya seperti kapal bajak laut. Bajak laut yang di SpongeBob itu Pak, Flying Dutchman. Mengikuti lomba ini sudah berapa kali? Dari awal ada lomba perahu. Sementara itu, selain melombakan perahu tercepat, panitia juga menilai keunikan miniatur yang terbaik. Pemenang akan mendapat hadiah mulai dari sepeda hingga sembako. Ismail Hasan, Kompas TV Kediri, Jawa Timur.